Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama kali marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayahnya pada kesempatan siang kali ini kita bisa melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Negeri 1 Cikarang Utara tahun pelajaran 2020-2021. Sholawat berserta salam tak lupa kita curah limpahkan pada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kalian ketahui bahwa masa pengenalan lingkungan sekolah ini dilaksanakan secara daring, dan SMK Negeri 1 Cikarang Utara mengambil tema bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Untuk itu, pada kesempatan kali ini tak lupa saya mengucapkan selamat bagi seluruh peserta didik baru kelas 10 yang diterima di SMK Negeri 1 Cikarang Utara tahun pelajaran 2020-2021 yang melalui sistem PPDB yang dilaksanakan oleh Provinsi Jawa Barat, di mana sekali lagi kalianlah juaranya. Karena sebagaimana kita ketahui, jumlah pendaftar yang mendaftarkan diri di SMK Negeri 1 Cikarang Utara kurang lebih ada 800 jumlah pendaftar yang ingin masuk di SMK Negeri 1 Cikarang Utara. Tetapi sekali lagi kita hanya bisa menerima 432 siswa. Sekali lagi kalianlah juaranya. Untuk itu saya ucapkan sekali lagi adalah selamat ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan masuki materi, yaitu tentang tata tertib di SMK Negeri 1 Cikarang Utara. Baiklah, sebelum saya menerangkan materi, perkenalkan, nama saya Alhamdulillah SPD, menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan. Dan kali ini ingin menjelaskan materi tentang tata tertib SMK Negeri 1 Cikarang Utara. Next. Di sini ada beberapa hal yang akan Bapak terangkan mengenai tata tertib atau aturan di SMK Negeri 1 Cikarang Utara. Yang pertama saya bagi menjadi tata tertib ketika kalian memasuki sekolah. Yang kedua, tata tertib ketika kalian mengikuti selama KBM atau kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, tata tertib ketika pulang sekolah. Yang selanjutnya yang keempat adalah jadwal ataupun pemakaian seragam yang dipakai di SMK Negeri 1 Cikarang Utara. Dan yang kelima, ekstrakurikuler yang ada di SMK Negeri 1 Cikarang Utara. Yang keenam, mekanisme sekolah yang lebih dikenalnya adalah prosedur operasional standar atau disebut dengan POS. Dan yang terakhir adalah poin atau poin-poin yang berkenaan dengan pelanggaran atau sanksi yang diterapkan di SMK Negeri 1 Cikarang. Untuk selanjutnya, yang pertama, tata tertib ketika masuk sekolah. Peserta didik baru datang ke sekolah tepat pada pukul 7.00 WIB, di mana bagi peserta yang terlambat datang lebih dari jam 7 tepat dan tidak memakai atribut secara lengkap, maka kita akan memberikan sanksi. Sanksi yang pertama adalah sanksi secara administratif. Sanksi yang kedua adalah sanksi secara edukatif, di mana sanksi secara administratif ini diberlakukan di SMK Negeri 1 Cikarang Utara, diantaranya berupa pemberian poin pelanggaran. Yang selanjutnya adalah berupa teguran lisan, teguran tertulis. Teguran tertulis itu dibagi menjadi
teguran tertulis pertama atau SP pertama, SP kedua, dan SP ketiga. Dan selanjutnya adalah setelah mendapatkan skorsing SP 3 maka skorsing. Dan setelah skorsing maka akan dikembalikan kepada orang tua kalau tidak ada perubahan. Untuk itu saya harapkan siswa-siswi baru atau peserta didik baru yang sudah diterima di SMK Negeri 1 Cikarang Utara, Bapak harapkan tidak terlambat dan tidak melakukan pelanggaran ataupun pelanggaran aturan yang sudah ditetapkan di SMK Negeri 1 Cikarang Utara. Untuk selanjutnya, siswa yang terlambat itu tidak akan langsung masuk. Nanti setelah melaksanakan sanksi yang diberikan oleh piket, maka peserta didik diberikan surat izin untuk masuk. Karena tanpa surat izin masuk, maka siswa tidak akan diperbolehkan untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Dan untuk selanjutnya, yang ketiga, ketika siswa sudah memasuki sekolah, maka hal pertama yang dilakukan adalah melaksanakan apel pagi dengan menggunakan sekali lagi atribut lengkap sesuai dengan jadwal seragam yang sudah ditentukan. Ya. Nah, apel kita lakukan itu ada beberapa hal yang dilakukan oleh peserta didik. Yang pertama, ketika apel berlangsung akan dilaksanakan pemeriksaan kelengkapan pakaian beserta atribut-atributnya seperti dasi, pangkat, topi, ataupun seragam pada hari-hari yang sudah ditentukan nanti. Nanti ada penjelasan selanjutnya untuk seragam-seragam apa saja yang berlaku di SMK Negeri 1 Cikarang Utara dan pemakaiannya setiap hari tersebut. Yang selanjutnya setelah pemeriksaan kita akan lakukan absensi ya di lapangan bagi yang siswa yang hadir alfa ataupun sakit. Untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan satu lagu wajib nasional sebagai penunjukan karakter jiwa kebangsaan. Selanjutnya setelah menyanyikan lagu kita akan membangun karakter untuk percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu adalah dengan berdoa. Dan setelah berdoa selesai, sebelum memasuki ruangan kelas ataupun memulai KBM, siswa wajib untuk mengumpulkan handphone ataupun gadgetnya. Jadi selama KBM nantinya HP tidak boleh digunakan untuk dilaksanakan kecuali ada guru yang memanfaatkan teknologi atau pengajarnya dengan menggunakan HP boleh diambil. Dan itu sesuai dengan aturan yang nanti diterapkan, harus izin melalui piket dan nanti HP-nya dibagikan kepada peserta didik sesuai dengan anjuran dari guru pembelajaran tersebut. Untuk selanjutnya, untuk apel kita sesuaikan dengan jurusannya masing-masing. Ada apel jurusan TKN, berarti dia di TKN. Untuk jurusan teknik elektronika industri, berarti dia nanti untuk apelnya dia di jurusan teknik elektronika industri. Untuk TKJ dan UP dan seterusnya. Nanti yang memimpin apel adalah teman-teman kalian sendiri. Setiap barisan untuk memimpin apelnya semuanya itu dilaksanakan oleh siswa itu sendiri atau peserta didik sendiri sesuai dengan jurusannya bergiliran. Ya, nantinya akan belajar bagaimana memimpin apel, memimpin barisan, berdoa, menjadi pemimpin lagu dan sebagainya. Itu adalah pembelajaran yang kita berikan kepada peserta didik dan ini berlaku bukan hanya untuk kelas 10 saja, tapi kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Jadi semuanya sebelum melakukan pembelajaran kita apel. Itu untuk tata tertib proses sekolah dan selanjutnya next. Ini adalah tata tertib sama KB atau ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung. Beberapa hal untuk peserta didik ketahui, apalagi untuk peserta didik untuk kelas 10 ya, yang baru masuk di SMK Negeri 1 Cikarang Utara. Aturannya pertama otomatis sama ya ketika kalian di SMP. Ketika masuk ruang kelas adalah pertama kelas harus rapi dan bersih. Jadi tugas pertama peserta didik adalah
melaksanakan piket kelas sebelum KBM berlangsung. Yang kedua adalah selama KBM berlangsung peserta didik dilarang untuk menggunakan HP. Tadi ketika apel HP sudah dikumpulkan, maka ketika KBM berlangsung tidak ada yang menggunakan HP atau main HP ataupun jalan HP. Barang siapa yang ketahuan maka akan diambil HP dan tidak bisa langsung dikembalikan kecuali orang tua yang mengambil. Ya, jadi selama KBM dalam menggunakan HP kecuali gurunya memang menganjurkan untuk menggunakan HP. Selanjutnya, selama KBM berlangsung peserta didik wajib mengikuti seluruh proses pembelajaran sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Ini kebanyakan ini yang sering terjadi walaupun di SMP maupun di SMK ini tidak boleh terjadi, ya, bolos namanya. Ya, ketika kalian melaksanakan bolos itu sama dengan itu adalah pelanggaran tata tertib sekolah dan nanti ketika bolos maka akan dimasukkan ke dalam sanksi alfa. Ya, dan ketika alfa nanti akan ada sanksi yang diberikan sesuai dengan poin-poin nanti yang sudah ada ditetapkan di SMK. Selanjutnya, peserta didik yang izin pada saat KBM ini biasanya kan banyak siswa yang mengikuti lomba, ya kan? Ada juga yang mendapatkan dispen untuk organisasi atau rapat OSIS, rapat dan sebagainya, ya. Ataupun sakit, ataupun ada izin kepentingan keluarga ketika KBM berlangsung, maka peserta didik harus mendapatkan surat izin dari guru piket dan mendapatkan persetujuan dari pihak sekolah itu melalui kesiswaan ataupun guru yang bersangkutan ketika KBM berlangsung. Ya, jadi tidak boleh langsung pulang, ya, karena memang ada aturannya izin piket harus ada izin dari guru KBM yang bersangkutan. Yang selanjutnya, tadi sudah dinyatakan bahwa peserta didik yang bolos itu maka akan dinyatakan alfa 10 hari kemudian, walaupun hanya satu KBM kegiatan belajar hanya satu masa pelajaran. Pada yang keenam ini pada saat jam istirahat berlangsung. Istirahat ketika berlangsung berarti mereka semua harus istirahatnya berada di dalam lingkungan sekolah, tidak ada yang keluar, ya. Selanjutnya, bagi peserta didik yang berhalangan hadir dikarenakan sakit wajib melampirkan surat keterangan dokter atau surat keterangan sakit yang ditandatangani oleh orang tua. Nah, ini kalau ada yang sakit, ya, supaya tidak dinyatakan alfa di absensinya, maka harus bikin surat keterangan dokter atau surat keterangan yang dibikin oleh orang tua yang ditandatangani. Nah, itu hanya berlaku 1 hari, ya. Jadi kalau besoknya masih sakit, berarti harus ada surat yang disertakan kembali. Yang selanjutnya adalah ini yang kita biasakan hal yang baik itu di SMK Negeri 1 Cikarang Utara. Ketika azan berkumandang, berarti kita harus melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Itu ada yang kita laksanakan adalah zuhur dan sholat asar. Jadi peserta didik wajib melaksanakan sholat berjamaah di masjid, di sekolah ketika sudah membagi waktu sholat. Jadi ketika azan berkumandang, maka semuanya menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat, baik itu sholat zuhur ataupun sholat asar, dipandu dan dibimbing oleh guru yang mengajar ketika berlangsung pada saat itu. Next, selanjutnya, nah ini ketika pulang sekolah, ya kan, kewajiban peserta didik pertama sebelum pulang berarti dia harus membereskan tempat belajarnya, kursi mejanya dirapikan kembali, jangan sampai ada sampah. Biasanya yang sering itu adalah sampah di kolong-kolong mejanya, ya, jadi tidak ada sampah lagi. Ini SMK Negeri 1 Cikarang Utara nanti akan menerapkan bahwa setiap siswa wajib membawa tempat makan dan tempat minumnya sendiri, dan itu, ya, harus dibawa setiap hari, ya, dan itu menjadi satu kewajiban buat seluruhnya dan tidak ada lagi nantinya sampah-sampah yang akan disalurkan, apalagi sampah plastik, ya. Jadi kita biasakan hidup secara baik, ya, untuk lingkungan kita sendiri. Nah, selanjutnya peserta didik berdoa sebelum pulang. Jadi kalau sudah selesai, ya kan, berdoa dulu semuanya untuk berdoa. Dan selanjutnya peserta didik dalam pulang sebelum pulang berpunya. Ini biasanya kebanyakan kita nih, ya, banyak bahwa sebelum gurunya udah selesai, ya kan, sebelum waktunya. Bisa kita pulang dari 16.00 ataupun
15.30 ya. Nah 15.30 ada yang sudah keluar jam 15, bel sebelum berbunyi itu dilarang untuk keluar kelas, tetap berada di kelas, rapikan kelasnya, rapikan bukunya ya, karena kita satu hal lagi yang harus kita lakukan sebelum pulang adalah kita akan melaksanakan sholat asar berjamaah. Ini adalah kebiasaan ya. Selanjutnya itu nanti ketika pulang, satu hal yang Bapak ingatkan kepada kalian semuanya ya, jangan sampai pulang dari sekolah terus kalian nongkrong, berkumpul, berbasis ya. Itu adalah salah satu pelanggaran yang nantinya akan dikenakan sanksi oleh sekolah ya. Apalagi ketahuan bergerombol menggunakan seragam, merokok dan sejenisnya, itu pasti akan dipanggil orang tua dan dikenakan sanksi. Jadi kalau udah bel pulang ke rumahnya masing-masing, ganti pakaian ya silahkan kalau mau main lagi. Tetapi ingat, tidak boleh basis berkumpul di luar menggunakan seragam. Langsung pulang. Oke, next. Nah ini pemakaian seragam yang harus kalian ketahui untuk di SMK Negeri 1 Cikarang Utara. Ada beberapa seragam yang harus dipakai. Antara hari Senin sampai hari Selasa, seragam yang dipakai adalah seragam putih abu-abu, lengkap dengan dasi, ya kan? Lengkap dengan topinya, lengkap dengan alma maternya, sepatunya berwarna hitam, ya. Karena untuk hari Senin, karena kita akan terbiasa nantinya adalah dengan upacara. Nah, untuk siswa yang perempuan atau peserta didik perempuan itu nanti memakai jilbab. Jilbabnya berwarna putih, ya. Selanjutnya untuk hari Rabu, seragam yang dipakai ada seragam khusus SMK Negeri 1 Cikarang Utara namanya seragam PDH. Nah itu juga sama, memakai sepatunya warna hitam, tanda pangkatnya dipakai, dasinya dipakai, sabuknya warna hitam, dan kaos kaki harus putih. Dan bagi peserta didik perempuan ya, yang berjilbab berarti warnanya itu adalah warna hitam, ya, jilbabnya warna hitam. Hari Kamis seragam yang dipakai adalah seragam batik. Nah ini keistimewaannya, kalau Kamis boleh menggunakan sepatu yang tidak berwarna hitam, ya mau kuning, mau pink, mau putih silahkan. Mungkin ada favorit sepatu yang bisa dipakai ke sekolah hari Kamis dibebaskan. Dan pakaiannya adalah batik, ya, tapi memakai kaos kakinya sama harus putih, ya. Dan selanjutnya hari Jumat. Nah kita untuk hari Jumat penggunaan seragamnya adalah menggunakan baju pramuka lengkap dengan kacunya, ya kan, dengan baretnya, ya kan, dan sepatunya yang dipakai itu adalah harusnya sepatu memang sepatu pantofel. Tetapi hari Jumat ini khusus, ya kan, karena kita ada yang namanya Jumat untuk sehat, Jumat untuk berkah, itu maka ada kegiatan yang namanya olahraga atau senam pagi, maka boleh membawa pakaian olahraga dengan sepatu berwarna bebas, ya, sepatu kets warna bebas. Oke. Yang terakhir, nah ini khusus untuk peserta didik laki-laki ya, rambutnya harus rapi. Untuk di SMK Negeri 1 Cikarang Utara minimal 2 cm ya. Jadi ketika kalian peserta didik baru yang sudah sepakat untuk masuk di SMK Negeri 1 Cikarang Utara, harus siap-siap rambutnya dipotong 2 cm supaya rapi dan dijaga. Oke, selanjutnya. Nah, ini contohnya untuk pemakaian seragam untuk setiap hari Senin Selasa. Lalu kita pakai putih Senin Selasa putih abu-abu. Ini PDH yang dipakai ini lengkap dengan pangkat dan dasi nantinya. Sepatunya hitam, ya, sepatu hitam dulu. Ada kita dikasih sepatu pantofel, tapi sekarang nggak jadi masalah, pakai hitam saja. Dan ini adalah batik yang diberikan, ya. Nanti perempuannya pakai jilbabnya hitam kalau salah. Dan hari Jumat ini pramuka ya, lengkap dengan kaki. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Selanjutnya slide-nya silahkan ditampilkan. Ini nanti setiap ekstrakurikuler yang ada di SMK Negeri 1 Cikarang Utara. Ingat ya, setiap peserta didik baru wajib mengikuti kepramukaan karena materi kepramukaan masuk di kurikulum 2013 dan kita diblok di hari Sabtu dari jam 7 sampai jam 10 ya. Dan sisanya kalian wajib mengikuti satu pilihan ekstrakurikuler. Pilihan ekstrakurikuler wajib yang kalian pilih itu adalah silakan, boleh pramuka, boleh paskibra, boleh PMR, seni musik, rohani Islam, agrohis, literasi, Japan Club, robotik, futsal, basket, silat, bulu tangkis, ada multimedia, ya kan, ada otomotif club. Jadi silakan salurkan
semua kreativitasnya salurkan, semua keinginannya untuk di SMK Negeri 1 Cikarang Utara. Jadi Bapak harapkan tidak ada lagi hal-hal yang negatif yang kamu lakukan di luar negeri karena sudah habis, ya kan, tertampung semua keinginannya di ekstrakurikuler SMK Negeri 1 Cikarang Utara. Next. Ya, ini lewat saja, nanti ini akan berlangsung di SOP di SMK Negeri 1 Cikarang Utara seperti ini, ya, mekanismenya ketika masuk keluar, siswa mau pindah, habis itu mau keluar, ya kan, ada untuk peserta didik pindah program keahlian, nanti ada, ya. Terus selanjutnya ada mekanisme penerimaan peserta didik pindahan, itu juga ada mekanisme. Selanjutnya ini komplain dari ya orang tua dan sebagainya. Lanjutnya ini poin-poinnya, ya. Nanti mungkin kalian bisa mempelajarinya di SMK Sekarang dibandingkan melalui BP dan PK ini, ya, ada poin-poinnya. Oke. Nah, ini contoh, ya, kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan, ya, dan semuanya terlihat bahwa kita berusaha menjadikan siswa-siswi SMK Negeri 1 Cikarang Utara, peserta didik SMK Negeri 1 Cikarang Utara, terutama tahun ajaran baru kelas 10 2020-2021 menjadi lebih baik. Sekali lagi selamat bergabung di SMK Negeri 1 Cikarang Utara. Ciptakan SMK Negeri 1 Cikarang Utara siswa yang cerdas, kreatif, berprestasi. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.